Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, sehingga dapat menyimak materi ini dengan baik. Hari ini adalah pertemuan keempat untuk studi kelayakan bisnis. Kita akan membahas mengenai aspek teknis. Dalam pembahasan hari ini, kita akan membahas mengenai segi teknik proyek, yaitu mengenai rencana biaya proyek, biaya pembangunan proyek atau cost of project. Dalam segi teknik proyek, kita harus mengetahui proses produksinya, fasilitas produksi, lokasi proyeknya, tata letak bangunan, dan mesinnya. Untuk proses produksi sendiri, kita harus mengenali nih proses produksi serta urutan proses dalam selengkap-lengkapnya. Kemudian dalam pemilihan proses yang sesuai dan yang paling menguntungkan, kita harus melihat beberapa faktor, antara lain bahan bakunya bagaimana, kemudian biaya pengolahannya, kemudian apakah tersedia utilitas seperti listrik, air, dan sebagainya yang memang diperlukan dalam proses produksi. Kemudian penyediaan tenaga ahli, kemudian besar kecilnya pasar, dan aspek lingkungan. Jika memang pasar yang ditargetkan adalah cukup sederhana, maka proses produksinya pun dapat lebih sederhana dibanding pasar yang kompleks. Kemudian fasilitas produksi, tanah seperti tanah dan lokasi ya, luas yang diperlukan berapa nih untuk membangun bisnis tersebut. Kemudian letaknya bagaimana, terus ada sifat khusus atau enggak, dan sebagainya. Sama seperti bangunan jika diperlukan juga kita harus pikirkan, rencanakan ya, luas bangunan yang diperlukan tuh berapa, kemudian konstruksinya bagaimana, dan lain-lain. Mesin dan peralatan sama juga, kita harus perhatikan apakah kita membutuhkan mesin atau tidak. Jika memang membutuhkan mesin, spesifikasinya seperti apa. Misalkan kita membutuhkan peralatan, spesifikasinya pun seperti apa peralatan yang dibutuhkan, kemudian kapasitasnya sebesar apa. Jika juga memerlukan pengangkutan, nah ini juga harus dipikirkan juga, harus direncanakan juga gitu, alat angkutan yang diperlukan, kapasitas, jumlah, dan sebagainya. Ini yang tidak kalah penting dan cukup penting ya kalau dalam membuat studi kelayakan bisnis, membangun usaha, ini adalah lokasi proyek. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi antara lain yang pertama adalah faktor teknik, bahan baku atau kecukupan dan kontinuitas. Jadi apakah bahan baku tersebut tersedia secara kontinu dan berkelanjutan gitu ya, terus cukup atau tidak. Ada beberapa jenis proyek yang harus dekat dengan bahan bakunya atau raw material oriented, seperti misalnya sawit, semen, tepung, yang itu memang saat kita membangun usaha harus mendekati tempat bahan baku tersebut untuk efisiensi biaya pengiriman atau untuk efisiensi juga kadaluarsa produk dan lain-lain. Umumnya lokasi yang raw material oriented ini adalah sifat produktifnya adalah wet loosing. Jasa yang tersedia di sekitar lokasi yang umpamanya PLN, Telkom, jasa angkutan, dan lain-lain. Kemudian sudah faktor teknis, kita harus memperhatikan juga faktor pemasaran. Apakah proyek tersebut bersifat market oriented, harus dekat dengan pasar, dan bagaimana dengan fasilitas pemasaran yang tersedia. Kemudian faktor sosial politik, hal ini erat hubungannya dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pemerataan dan penyebaran industri. Kemudian tata letak bangunan dan mesin. Hal ini memerlukan analisa tersendiri agar dicapai efisiensi kerja sebaik mungkin. Bangunan untuk proyek industri lazimnya terdiri dari pabrik, gudang, rumah diesel, bengkel, kantor, kantin, dan lain-lain. Rencana biaya proyek sendiri meliputi kebutuhan biaya investasi, ini pasti ya, kebutuhan biaya pendahuluan, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan biaya produksi. Biaya investasi itu seperti harga tanah, biaya dan biaya persiapan, biaya bangunan, harga alat angkutan, harga alat kantor. Sedangkan biaya pendahuluan seperti biaya perencanaan, atau penyusunan studi kelayakan bisnis, biaya notaris, izin, trial operation, dan masa konstruksi. Sebenarnya biaya-biaya ini tergantung dengan bisnis atau usaha yang dijalankan. Ketika menjadi biaya investasi itu artinya
biaya yang sifatnya dia dia untuk membangun sebuah bisnis tersebut, jadi bukan operasional. Jadi biaya tersebut adalah aset yang dibutuhkan saat ingin membangun sebuah bisnis. Di sini contohnya adalah harga tanah dan biaya persiapan. Jika memang bisnis tersebut dibangun dengan lahan sewa misalnya, berarti kita harus prediksi juga biaya investasinya di situ adalah peralatannya saja misalnya. Persiapannya bagaimana, desain interiornya untuk membuat toko tersebut, kemudian sampai dengan jasa konstruksinya juga gitu. Walaupun bukan di tanah sendiri, tetapi ketika itu menjadi sebuah usaha, kita harus mendesain sebuah bisnis itu sesuai dengan visinya perusahaan, visinya bisnis. Nah, itu memerlukan ada renovasi di situ. Ya, itu termasuk biaya investasi. Jadi biaya untuk yang menunjang untuk pembukaan sebuah bisnis itu dikatakan dengan biaya investasi. Gitu ya, bukan biaya yang habis pakai gitu ya. Kemudian termasuk ke dalamnya alat kantor dan peralatan lainnya yang dibutuhkan tergantung dengan bisnisnya. Kemudian kalau biaya pendahuluan ini berkaitan dengan izin dan biaya penyusunan studi kelayakan. Kemudian kebutuhan modal kerja. Suatu proyek membutuhkan modal kerja yang cukup agar proyek tersebut dapat beroperasi sebagaimana yang direncanakan. Oleh sebab itu, hal ini tidak boleh dilupakan untuk diperhitungkan. Penyediaan modal kerja tersebut tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan. Umumnya yang digunakan sebagai cara menghitung kebutuhan modal kerja adalah kas tambah piutang tambah persediaan bahan, persediaan barang jadi, tambah persediaan suku cadang dikurang utang dagang itu sama dengan net working capital atau modal kerja bersih dikurangi dengan unsur laba dan penyusutan yang tentunya tidak memerlukan modal kerja. Kemudian cara lain adalah hitung periode waktu atau masa pembelian bahan baku, masa proses produksi, masa persediaan barang jadi, dan masa piutang. Kemudian hitung berapa pengeluaran uang tiap hari, periode kali pengeluaran uang tiap hari, persediaan kas sekedarnya sama dengan jumlah modal kerja yang diperlukan atau bruto. Ini maksudnya sebelum kita memulai sebuah usaha, membuat studi kelayakan bisnis, kita harus cantumkan dulu kira-kira modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional ke depannya sebelum mendapatkan profit yang sesuai gitu ya. Kita harus punya modal dulu nih. Untuk apa modalnya? Untuk mengcover biaya-biaya pengeluaran-pengeluaran saat perusahaan tersebut beroperasional dan saat perusahaan tersebut didirikan. Nah, ini modal kerja namanya. Jadi ada modal yang untuk diinvestasikan, modal investasi, ada juga modal kerja yang memang kita taruh gitu ya, kita sediakan untuk mengcover biaya-biaya yang timbul ketika nanti tidak bisa di-cover dengan pendapatan perusahaan tersebut. Kemudian ini perhitungan biaya produksi. Pada dasarnya biaya produksi terdiri dari bahan baku dan penolong, upah, overhead cost pabrik, antara lain pemeliharaan mesin, suku cadang, asuransi, penyusutan. Dalam perhitungan rugi laba ditambah juga biaya umum penjualan, bunga kredit. Biaya-biaya ini sebenarnya bukan suatu biaya yang harus ada ataupun harusnya tidak ada gitu ya. Jadi ini fleksibel tergantung jenis bisnisnya. Ketika misalnya saya tidak usaha saya di bidang jasa nih, yang mau saya buat adalah bidang jasa. Artinya saya tidak punya tuh pemeliharaan mesin gitu ya. Mungkin saya bisa gantikan dengan pemeliharaan atas peralatan-peralatan yang saya butuhkan. Kemudian penyusutannya di mana? Kita tentukan sendiri penyusutan barang itu untuk skalanya, untuk nominal barang yang kita susutkan gitu ya, harga asetnya kita tentukan dulu sendiri sebagai pengusaha, sebagai yang menyusun studi kelayakan, kira-kira nilai aset berapakah yang kita anggap bisa disusutkan, bukan dianggap sebagai biaya. Misalnya, kalau di perusahaan besar nih, yang disusutkan adalah nilai aset yang lebih dari 100 juta rupiah misalnya gitu ya. Di bawah itu adalah barang habis pakai, artinya itu masuk ke biaya peralatan dan itu tidak masuk ke dalam biaya penyusutan. Tapi ketika aset itu di atas 100 juta, maka itu harus disusutkan dan itu tergolong kepada aset. Gitu. Nah, sama dengan ketika kita buka bisnis.
Kalau buka bisnis kita klasifikasiin sendiri nih. Kadang kalau bisnisnya kecil, kipas angin saja gitu ya saya kategorikan sebagai aset. Kenapa? Karena saya menganggap itu tidak habis pakai gitu ya, tidak habis pakai dan itu lumayan besar bagi perusahaan yang modal kerjanya tidak cukup banyak gitu ya. Jadi itu termasuk ke dalam kategori aset dan saya masukkan biaya penyusutan. Nah, ini biaya-biaya ini adalah biaya yang sifatnya tidak mengikat gitu ya, tergantung dengan bisnisnya sendiri gitu. Tapi biasanya ya terdiri dari ini, biaya produksi bahan baku, pembayaran mesin, kemudian biaya umum, biaya penjualan dan bunga kredit. Dari pembahasan aspek teknis tersebut terlihat adanya kaitan hubungan dengan aspek marketing seperti penentuan lokasi, penentuan kapasitas produksi mesin yang akan dibeli. Hubungan aspek teknis dengan aspek lainnya akan dikemukakan dalam pembicaraan mengenai aspek-aspek yang bersangkutan. Jadi nanti ada lagi pembahasannya sendiri mengenai aspek marketing dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan letak pabrik. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh investor yang akan membuka usaha adalah pemilihan daerah atau tempat untuk melakukan kegiatan. Bagi perusahaan industri yang mempunyai masalah dalam pemilihan letak pabrik yang digunakan untuk proses produksi, hal ini amat sangat penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan letak pabrik atau usaha harus direncanakan sangat hati-hati agar perusahaan dapat mencapai efisiensi yang tinggi. Ini benar banget ya. Jadi lokasi itu sangat menentukan keberhasilan sebuah usaha ya atau pabrik. Tadi ada yang pabrik harus mendekati dengan raw materialnya, bahan bakunya. Tetapi ada juga yang harus mendekati langsung ke pasarnya. Jadi ketika usaha tersebut jauh dari bahan baku tetapi dia lebih lebih bisa menjangkau pasar gitu ya, lebih bisa menjangkau pasar, itu pemilihan lokasi itu memang menjadi faktor yang sangat-sangat penting. Letak lokasi pabrik, lokasi usaha itu adalah salah satu unsur yang dapat menjamin atau yang dapat menentukan keberhasilan sebuah usaha. Itu juga tergantung pada segmennya. Ya, saya bicaranya tidak pabrik secara besar nih. Misalnya, ketika kamu ingin membuka, katakanlah nggak usah gede-gede ya, membuka minuman boba gitu ya, boba yang harganya 5.000 gitu. Kamu buka di pasar yang dia misalnya peduli dengan kesehatan, kemudian masyarakat sekitarnya jarang keluar rumah, jarang jajan gitu ya, hanya keluar misalnya dia ke mall atau kemana, tapi kamu bikin warung boba di situ, yang segmen pasarnya nggak kena, itu tuh lokasinya bukan dikatakan salah, tetapi kurang baik karena harusnya itu lebih tepat sasaran ketika segmen lokasi kamu sesuai dengan segmen pasar yang kamu bidik gitu ya, yang kamu ingin dapatkan gitu. Ketika kamu tahu segmen pasarnya anak SMA, misalnya anak kuliahan, lebih baik direncanakan di lokasi yang memang sesuai dengan segmen pasar. Atau kalau tadi misalnya harusnya bukanya di dekat dengan raw material pabriknya, ya harusnya dekat sana gitu untuk efisiensi. Ya. Jadi memang letak usaha atau pabrik ini sangat menentukan keberhasilan usaha. Kemudian faktor-faktor nih dalam pemilihan letak pabrik, bahan baku yang cukup, jarak pabrik pasar, tersedia tenaga kerja, sarana dan prasarana, bahan bakar, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Langkah dalam pemecahan masalah pemilihan letak pabrik. Penelitian lapangan, nah ini survei ya, pengumpulan informasi data. Jadi sebelum membangun usaha, pasti kamu mengadakan survei. Kemarin sempat ada yang bertanya sama saya ya di sebuah webinar gitu, gimana nih kalau saya pengen buka misalnya tadi boba tapi banyak nih pesaingnya, seperti pasar persaingan sempurna yang banyak pedagang dan banyak pembeli. Ketika kita punya competitive advantage atau keunggulan bersaing, berarti kita akan bisa bersaing walaupun banyak penjualnya tapi banyak pembelinya. Tinggal pilihan si pengusaha ini, kalau kamu tidak mau berjualan di lokasi yang sama yang banyak pasarnya itu, kamu memilih yang jauh tetapi nggak ada ini pasarnya, pembelinya nggak ada.
Apakah lebih baik memilih di tempat yang lokasi yang banyak penjualnya dan banyak pembelinya? Tinggal kamu tonjolkan apakah bisnisnya tersebut keunggulannya seperti apa. Seperti toko baju di mall, semua jual baju, semua jual restoran, semua restoran, semua jual ayam, ayam semuanya. Tetapi apakah yang menjadi keunggulan dari produk kamu sendiri gitu, usahanya sendiri. Nah, itu tinggal bersaingnya. Jadi jangan mentang-mentang, oh ini udah banyak nih, kita nggak mau di sana gitu. Nah, ini pilihan. Apakah kamu milih tempat yang jauh tapi sama sekali nggak ada pasarnya gitu. Itu disurvei gimana di sana. Apakah masih ada celah di situ? Apakah masih ada market di situ, pasar yang bisa kamu ambil? Katakanlah di sana tadi ya toko ayamnya misalnya hanya menyediakan ayam crispy, sedangkan ayam original dengan harga yang kamu punya itu belum ada nih, padahal ada pasarnya di sana. Nah, itu mulai taunya dari penelitian lapangan atau pengumpulan informasi data. Kemudian manajemen mengambil keputusan. Tadi udah diteliti, udah tahu pasarnya gimana, lokasinya gimana, kamu ambil keputusan apakah tetap akan dibangun di situ atau tidak. Kemudian ini ilustrasi pemilihan letak pabrik. Sebuah perusahaan akan mendirikan pabrik baru setelah mengadakan pendekatan kepada pemerintah. 3 alternatif lokasi yaitu daerah A, B, dan C dari hasil penelitian lapangan. Ketika sudah meneliti ternyata punya nih perbandingan daerah A, B, dan C gitu ya. Jadi tinggal dikomparasi mau di sebelah di mana. Nah, ini setelah mengadakan penelitian, ini hasil penelitiannya, ada tersedia bahan baku di A, B, dan C. Ini sangat baik, dan kurang. Ini adalah item-item checklist yang ditentukan gitu saat kita melakukan survei ingin membangun sebuah usaha atau pabrik. Ini perbandingannya, nilai daerah A sangat baik 3, K-nya 2, B-nya 3, S-nya 2. Kemudian ini daerah B, daerah C, dan nilai skornya ini kamu kalikan nilai skor dengan poin dan ini hasilnya. Ternyata setelah di summary gitu ya, setelah dihitung, daerah pilihan adalah daerah B karena mempunyai skor tertinggi yaitu 39 poin. Nah, item-item yang ini nih, ini juga tergantung dengan kebutuhan usaha itu sendiri, kebutuhan bisnis itu sendiri. Tapi biasanya adalah yang di checklist atau yang dihitung adalah item-item seperti ini yang dilihat. Ya kalau mau tambahin, mau kurangin itu tadi kalau namanya bisnis itu sifatnya fleksibel ya, jadi bukan seperti oke, kita harus cek ini aja, nggak boleh yang lain. Nah, itu enggak. Bisa ditambahkan, bisa dikurangi tergantung dengan kebutuhan bisnisnya. Ya, sudah itu dapat komparasi beberapa daerah. Oke, tadi setelah kita komparasi antara daerah A, B, dan C, kemudian kita hitung skornya dari skor dikalikan dengan poin sehingga punya nilai, dan kita telah memilih nih dari 3 daerah tersebut. Ternyata pilihannya adalah daerah B, lokasinya adalah lokasi B karena mempunyai skor tertinggi yaitu 39 poin. Gitu ya, untuk menentukan lokasi gitu ya, teknik lokasi pemilihannya kita tentukan dulu tadi aspek-aspek atau yang akan dinilainya, komponen dinilai, kemudian ada bobotnya berupa skor itu dari 1 sampai 5, kemudian kita punya poinnya dan kita dapat nilainya. Setelah kita ada nilainya, kita pilih nilai yang tertinggi dari masing-masing alternatif tadi. Ya. Jadi untuk materi hari ini selesai. Terima kasih telah menyimak materi ini dengan baik. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, nanti boleh disampaikan saat diskusi di kelas. Dari saya cukup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.